Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Di Twitter ada ramai perbincangan terkait dengan khilafah. Lucu menurut saya. Jadi ada seorang yang katanya kader Partai Demokrat itu tidak terima dengan seseorang yang lain gara-gara ngomong nulis khilaf cuk. Nah, menurut akun kader Partai Demokrat ini, maksudnya pemilik akunnya tertulis sebagai kader Partai Demokrat gitu, menulis khilaf cuk itu dianggap sebagai penodaan agama dan oleh karenanya mengancam akan dilaporkan ke polisi kalau tidak minta maaf. Saya tertawa melihat cuitan dan ancaman ini. Lah yang nulis khilaf cuk ini nama akunnya Kang Dede 78 ya, @KangDede78 dengan nama Twitternya Dede Budiarto. Dia nulis begini, memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf cuk anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Nah, ini dicuitkan 23 Oktober berarti kemarin ya. Lah, kemudian yang merasa tidak terima, ini nama akunnya muda adalah kekuatan dengan akun Twitter @hasbil_lbs. Di sini tertulis Sekretaris Departemen 4 DPP Partai Demokrat, terus Kepala BPOKK DPP Insan Muda Demokrat Indonesia, Dekopin DKI Jakarta. Foto profilnya juga jaket Partai Demokrat. Dia ngomong begini, coba Kang Dede 78, Anda perhatikan baik-baik narasi Anda ini. Anda bagi saya sudah melakukan penistaan agama dengan memplesetkan kalimat khilafah. Saya pribadi tidak terima. Gimana menurut teman-teman dan gimana menurut MUI? Dia sesekan ke Khalil Nafis. Nah, pada akhirnya Hasbil LBS itu dia meminta maaf. Tetapi tidak mau dilayani, ngapain minta maaf gitu. Lucu ini. Lucu terutama kepada si Hasbil LBS ini. Dari mana dia menilai bahwa kata khilaf cuk itu menistakan agama? Kok dibilang menistakan agama itu, aduh. Keton bodone menurut saya ini malah justru akan membongkar aib Partai Demokrat. Seolah-olah berarti kader Anda nih sebagai orang yang mendukung sistem khilafah gitu. Khilafah itu sistem pemerintahan. Khilafah itu bahasa Arab. Mas apa itu Hasbil ya? Khilafah itu bahasa Arab yang artinya adalah sistem pemerintahan. Kalau khilafah Islamiyah berarti sistem pemerintahan Islam. Khilafah Kristenia, sistem pemerintahan Kristen begitu. Khilafah Republikiyah, sistem pemerintahan Republik gitu. Khilafah Monarkiyah, sistem pemerintahan monarki kerajaan gitu loh. Jadi bagaimana Anda mengatakan bahwa orang memplesetkan khilafah menjadi khilaf cuk itu penodaan agama, itu dari mana? Lucu. Gak ada urusannya dengan agama itu khilaf. Khilafahnya bahasa Arab, Mas. Bahasa Arab dari sistem pemerintahan namanya khilafah gitu loh. Allah ya Karim. Nah, mungkin ini Mas Budiarto saking geramnya banyaknya orang yang sering mempromosikan, mengajukan proposal khilafah. Jadi kemudian memang kata-kata khilaf cuk itu memang
menjadi sebuah ungkapan kegeraman kepada mereka-mereka yang terus ngodor ingin mendirikan khilafah di Republik Indonesia ini. Indonesia sudah punya sistem pemerintahan sendiri, bro. Namanya Republik Indonesia. Sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kepala negaranya presiden. Jadi kalau Anda siapapun yang ingin mendirikan khilafah itu berarti ingin melakukan buhot kepada negara Indonesia, ingin makar, ingin mengganti sistem pemerintahan, itu namanya ingin makar, walaupun saat ini masih dalam konsep, masih dalam level gagasan, belum diwujudkan dalam bentuk pemberontakan. Tapi Anda sudah niat ingin makar, ingin mengganti sistem pemerintahan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini, yakni sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem republik. Pemimpinnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu 5 tahun sekali, sebentar lagi 2024 gitu ya. Kok dibilang penodaan agama itu bagaimana? Dan agama yang mana juga yang kemudian khilafah itu menjadi sebuah ajaran agama? Menodaan agama yang mana? Ya, menistakan agama yang mana? Kamu tuh jangan keton bodone guys, apa Hasbil LBS itu ya. Keton bodohnya kamu nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu sistem pemerintahan. Katanya kader Partai Demokrat malah. Tapi kita juga harus tahu, di dalam Islam sendiri tidak ada sistem pemerintahan yang baku yang diperintahkan oleh Islam, itu nggak ada. Ya, sistem pemerintahan seperti apa yang diharuskan, diwajibkan, diperintahkan oleh agama Islam itu nggak ada. Silakan sistem pemerintahan bentuk sendiri-sendiri. Lah ya. Makanya orang-orang yang mengatakan bahwa khilafah Islamiyah adalah ajaran Islam itu dari mana ngambilnya? Dan kemudian kalau khilafah Islamiyah, khilafah yang seperti apa? Sesuai syariat Islam versinya siapa? Itu juga beragam penafsirannya. Banyak negara Islam yang sistemnya bukan khilafah ya, yang paling dekat Saudi Arabia negara Islam bukan sistem khilafah. Begitu juga negara-negara Timur Tengah yang lain banyak yang tidak memakai. Artinya apa? Sistem khilafah di dalam Islam itu tidak ada yang baku harus begini, itu nggak ada. Kalau kemudian itu dikatakan hanya mengatakan khilafah, diplesetkan menjadi khilaf, dikatakan sebagai sebuah penodaan, penistaan agama, mau dilaporkan polisi, itu dari mana judulnya? Aduh ya kali. Aduh mas, men kalau nggak tahu mbok tanya gitu loh. Tanya, jadi nanti nggak ngisin-ngisini, baik ngisin-ngisini awakmu sendiri maupun ngisin-ngisini Partai Demokrat. Ya, itu tentang khilafah. Jadi khilafah itu bukan ajaran Islam, khilafah bahasa Arab, artinya sistem pemerintahan. Jadi kalau di Indonesia sudah punya sistem pemerintahan sendiri, kok mau menawarkan sistem pemerintahan yang lain, bentuknya apapun itu, maka harus kita lawan, harus kita tolak. Walaupun itu ingin mendirikan khilafah Islamiyah, nggak bisa. Di sini sudah sistem pemerintahan sendiri, NKRI. Makalah oleh karena itulah kita kemudian menyebut persemboyan NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harga mati, tidak boleh diutak-utik lagi oleh siapapun karena buntutnya urusannya panjang. Siapapun yang mau ganti NKRI ini berarti ingin memberontak, pengkhianat para pendiri bangsa yang harus kita lawan bersama-sama. Begitu bro, ya. Paham Mas Demokrat? Siapa itu? Bisa apa itu? Kok kayak gitu kok dinilai penodaan agama sih, gimana? Aduh. Anak-anak lucu-lucu sok pinter tapi apa? Sok keminter tapi nggak tahu persoalan, salah gitu. Jadi terakhir, kalau si Sabah Hasbi itu tetap mau melaporkan ke polisi, ya nanti paling ditertawakan sama polisi dan ditertawakan sama para saksi ahli yang lain. Nggak ada itu kayak gitu kok penodaan agama sih, bagaimana? Lah ya, wong
bilang khilafah dipilih itu menjadi khilaf cukup penodaan agama. Aduh. Penodaan agama itu kalau menghinakan ajaran-ajaran agama, menyimpangkan ajaran-ajaran agama, menyalahgunakan ajaran-ajaran agama itu baru penodaan agama. Itu sholat tidak benar, tidak sesuai tuntunan agama Islam. Dipamerkan ke publik, woro-woro itu bisa kena pasal penodaan agama. Mubahalah, kayak Sugik Nur sama Bambang Tri itu, mubahalah itu ada ketentuannya dalam Islam, ada aturannya. Kemudian dipraktekkan dengan caranya sendiri, diumumkan di woro-woro, bolak-balik, mubahalah tanpa mengikuti tuntunan yang ada. Itu namanya penistaan, penodaan agama, menyimpangkan, menyalahgunakan ajaran mubahalah, tidak sesuai tuntunan. Itu puasa ada ketentuannya, kemudian ada berfatwa puasa Ramadan harus begini, tidak sesuai dengan syariat. Anda umumkan ke publik, Anda bisa kena penodaan agama dan seterusnya begitu, Mas. Ya, aduh, ya. Itu saya kira tanggapan saya terkait dengan polemik siapa itu orang yang mau melaporkan orang lain gara-gara nulis khilafah menjadi khilaf cuk dianggap penodaan agama. Agama yang mana? Nggak ada agama yang disebutkan. Khilafah itu sistem pemerintahan. Sama dengan kalau di bahasa Indonesia kan sistem pemerintahan cuk kan kayak gitu. Sistem pemerintahan apalah gitu. Belegedes gitu. Mungkin kita sudah punya sistem pemerintahan sendiri, kok mau bikin sistem pemerintahan yang lain. Sistem pemerintahan pret gitu. Sama kayak gitulah kalau diterjemahkan secara bebas. Jadi di mana penodaan agama? Jadi Mas Budiarto itu saya kira nggak ada yang salah, itu kan bentuk sebagai sebuah bentuk ungkapan kekecewaan atas orang-orang yang selama ini gembar-gembor khilafah. Gembar-gembor yang ingin menganulir, ingin memberontak, ingin buhot kepada negara. Memang harus kita lawan bersama-sama, tidak boleh. Itulah makna dari NKRI harga mati. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.